Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena diberi waktu oleh Tuhan kembali untuk bisa bersekutu lewat firman yang akan kita renungkan. Untuk itu saudara, mari mempersiapkan hati, kita merendahkan diri terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih, kebaikan, kesetiaan Tuhan yang telah menyertai memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan bagi kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kita renungkan kembali. Saya siapkan satu ayat dari kitab Mazmur pasal 9 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan di sana. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Itu yang akan kita renungkan. Dan topik perenungan kita pagi hari ini saudara, berpikirlah dari sudut pandang yang berbeda. Itu yang akan kita renungkan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seorang anak buta, dia duduk bersila di tangga pintu sebuah supermarket. Dia ada di sana sebagai pengemis yang mengharapkan belas kasihan orang-orang yang ada di depannya, yang lalu lalang keluar masuk dari supermarket tersebut saudara. Lalu dia meletakkan sebuah kaleng di depannya, dan dia memegang sebuah papan yang bertuliskan, "Saya adalah orang buta, kasihanilah saya." Di dalam kalengnya itu ada beberapa uang receh saudara, pemberian dari orang-orang yang lalu lalang masuk supermarket itu. Saat itu juga ada seorang pria yang kebetulan pria ini lewat di depan anak kecil itu untuk berbelanja saudara. Lalu ia merogoh sakunya, mengeluarkan beberapa uang koin untuk dimasukkan ke kaleng yang ada di depan anak kecil yang buta itu saudara. Dan sejenak pria itu memandang, memperhatikan tulisan yang terpampang pada papan yang dipegang oleh anak itu. Lalu pria itu sepertinya memikirkan sesuatu tentang kata-kata tulisan tersebut. Lalu saudara, pria itu tiba-tiba meminta papan yang dipegang oleh anak itu. Dan dia membalik papan itu karena di baliknya belum ada tulisan, di baliknya, diputarnya maksud kami, dan menuliskan beberapa kata di atas papan itu yang kosong tadi. Sambil tersenyum, pria itu kemudian mengembalikan papan itu, tetapi sudah dengan tulisan yang dia pajang saudara, yang sudah dia buat. Ternyata saudara, setelah pria itu meninggalkan anak kecil itu, uang recehan pengunjung supermarket itu mulai mengalir lebih deras, dimasukkan ke kaleng yang disediakan oleh anak itu. Dan tidak lama, tidak kurang dari 1 jam saja, kaleng anak itu sudah hampir penuh saudara, ya, dengan uang recehan atau dengan uang yang biasanya anak itu menunggu berjam-jam, terkadang tidak ada isinya. Tetapi kalau saat itu kaleng anak itu sudah hampir penuh, tentunya itu sebuah rezeki yang luar biasa bagi anak tersebut saudara, yang belum pernah dia rasakan. Anak itu pun terheran dan kaget. Dan tidak beberapa lama, ya tidak beberapa waktu kemudian saudara, pria yang tadi yang menulis itu, dia kembali menemui anak itu, lalu menyapanya. Lalu si anak itu mengenal suara pria itu, dan dia langsung mengatakan, "Terima kasih Pak," dia katakan. Lalu penasaran, anak ini menanyakan tentang apa sebenarnya
yang telah ditulis sang pria itu di papan itu, sehingga bisa menarik banyak orang untuk memberikan recehannya kepada anak yang buta tersebut. Lalu pria itu menjawab, dia katakan, "Saya hanya menulis hari yang sangat indah, tetapi saya tidak bisa melihatnya. Saya hanya ingin mengutarakan betapa beruntungnya orang yang masih bisa melihat seperti saudara yang ada di depan saya ini. Itu yang aku tulis, nak," dia katakan. Lalu pria itu berkata lagi, "Saya tidak ingin pengunjung ini memberikan uangnya kepadamu hanya karena sekedar kasihan melihat keadaanmu ini. Saya ingin mereka memberi uangnya kepadamu atas dasar terima kasih mereka kepada Tuhan, karena mereka telah diingatkan untuk bersyukur atas kesempurnaan hidup yang mereka miliki." Itu yang dikatakan oleh pria itu, saudara, kepada anak itu. Lalu anak itu bersyukur dan bersuka cita, katakan, "Terima kasih banyak, Pak, atas semua karya Bapak yang telah memberkati hidup saya hari ini." Itu yang dikatakan, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan, saudara, betapa banyak di antara kita, kalau kita jujur, saudara, yang tidak pernah menyadari bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita keindahan serta banyak kemurahan-kemurahan dalam kehidupan kita ini. Baiklah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat renungan kita hari ini, kita menjadi pribadi yang sadar akan hal itu, sadar akan kebaikan Tuhan. Dan karena kita menyadari kebaikan Tuhan, baiklah kita menjadi pribadi yang selalu tahu berterima kasih, yang selalu tahu bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah dikerjakan Tuhan baik dan sempurna dalam kehidupan kita. Itu yang saya ingin sampaikan. Lalu saudara, pria itu mengakhiri kata-katanya. Dia katakan, "Selain untuk menambah penghasilanmu, nak, saya ingin memberi pemahaman kepadamu bahwa ketika hidup memberimu 100 alasan untuk menangis, tunjukkanlah bahwa masih ada 1001 alasan bagimu untuk tersenyum." Dia katakan, lalu anak itu merasa bahagia mendengarkan perkataan pria itu, saudara, yang telah menolongnya dengan luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman yang kita sudah dengarkan tadi, dikatakan, bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan Tuhan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Apapun keadaan hidup yang sedang engkau hadapi saat ini, mari saudara, jangan menjadi pribadi yang cengeng. Lihat, masih banyak orang yang lebih susah dari kehidupan kita. Masih banyak orang yang lebih sulit hidupnya daripada kehidupan saudara saat ini. Jika saudara masih dikaruniakan kesempurnaan oleh Tuhan, bersyukurlah. Di dalam kesempurnaanmu itu, engkau pasti bisa melakukan banyak hal untuk membangun hidupmu, untuk mengembangkan jati dirimu, untuk membuat engkau berkarya lebih maksimal dengan segala potensi yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara. Itu yang saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara hari ini, izinkanlah Tuhan mengatur hidupmu dan selalulah belajar bersyukur atas apapun yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Karena sesungguhnya saudara, kita harus tahu Tuhan tidak pernah salah dalam merancangkan segala sesuatu bagi kita. Dan Tuhan selalu pasti tahu yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya, termasuk saya dan saudara. Jika demikian saudara, mari belajarlah untuk selalu menyadari kebaikan Tuhan itu, dan belajarlah untuk selalu mensyukuri kebaikan Tuhan. Itu sebabnya seketika itu, ketika orang yang lalu lalang itu membaca sepenggal kalimat yang dituliskan oleh pria tadi, mereka tergerak hatinya karena mereka tahu betapa bahagianya mereka, karena mereka dikaruniakan kesempurnaan dalam kehidupan mereka secara fisik, bisa melihat, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa melakukan segala sesuatu yang baik. Sementara ada orang-orang tertentu
yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa melakukan sesuatu pun seperti yang saudara lakukan hari ini. Mari saudara, jadilah bijak, tetaplah menjadi pribadi yang selalu tahu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena itu akan membuat kita semakin mampu menikmati hidup ini dengan sukacita. Tuhan memberkati sehingga saudara hari ini bisa bersukacita dengan kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan masih berkenan menyapa kami pagi hari ini. Berkati kami semua supaya kami menyadari betapa baiknya Tuhan memperkaya hidup kami dengan segala kesempurnaan. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan renungan pagi ini, juga mendengarkan doa ini. Biarlah mereka dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Berkati yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Juga hamba doakan anak-anak-Mu, umat Tuhan dimanapun yang bergumul karena sakit penyakit. Hamba mohon campur tangan-Mu untuk menolong mereka. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka hari ini. Yang mencari pekerjaan, Tuhan menolong sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh, Tuhan juga menolong mereka mendapatkan jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan, hamba terus doakan mereka. Yang mendengarkan doa ini, berkati buah kandungan mereka. Tuhan memenuhkan harapan mereka. Juga masih banyak anak Tuhan, khususnya anak-anak kami, yang dalam pergumulan pendidikan mereka, baik yang sedang belajar di rumah yang menghadapi ujian semester saat ini, maupun yang sedang belajar di perguruan tinggi dalam tahap akhir penyelesaian studi mereka, berkati mereka semuanya. Juga umat Tuhan yang mengharapkan pertolongan Tuhan pagi ini, ketika mereka mendengarkan doa ini, hamba doakan mereka, berkatilah mereka semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kenyataan hidup yang mungkin saudara akan hadapi hari ini, saya hanya ingin berpesan kepada saudara, tetaplah saudara semangat, jadilah kuat dalam Tuhan saudara, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena saya yakin itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan sungguh saudara rindu untuk didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara, seperti saudara-saudara yang lain yang telah menghubungi kami, dan kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan tetap hamba memohon saudara, bantulah kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini, sehingga semakin banyak orang yang bisa menonton saudara, dan mereka pun diberkati Tuhan seperti saudara yang telah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Nongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.